buat kalian yang sering nonton konten-konten di TikTok, nah kali ini kita mau ngebahas beberapa konten di TikTok yang mengeneralisasikan antara cewek dan cowok. Jadi menyamaratakan antara cewek dan cowok itu semuanya itu sama gitu, harus diperlakukan seperti itu. Jadi beberapa waktu ini itu sering banget muncul konten-konten yang kayak gini tuh di FYP aku. Benar. Jadi cowok tuh harusnya kayak gini, cewek tuh harusnya kayak gini gitu. Ini biasanya sih kayak lebih untuk memperlakukan pasangan gitu sih. Yang konten creator tuh selalu, hai cowok, cewek ini maunya diperlakukan kayak gini loh. Atau enggak kalau misalnya cewek kalau ngechat cowok tuh kayak gini. Terus kalau misalnya mau ngebahagiain cewek tuh kayak gini loh, mau ngebahagiain cowok tuh kayak gitu loh gitu. Atau mungkin ada juga yang gini loh caranya kenalan sama cewek, gini loh cara kenalan sama cowok. Kalau lagi PDKT cowok tuh harus gimana, cewek tuh harus gimana. Ada satu yang aku hafal banget tuh, kayak pembukaannya, cewek jangan lakuin ini ke pacar kamu gitu. Atau enggak, tips biar kamu nggak diselingkuhin. Itu sering banget tuh kayak Ya, gitu benar-benar. muncul di FYP. Itu sering banget dan sebenarnya mereka membuat itu tanpa memikirkan kalau manusia personality itu diciptakan berbeda-beda. Orang itu punya sifat itu pasti berbeda-beda, bener nggak sih? Dan kayaknya nggak semua orang bisa dan suka atau nyaman diperlakukan seperti tips-tips yang dipaparkan di FYP tersebut atau oleh konten kreator tersebut gitu. Iya, kalau menurut aku sih nggak bisa diterapkan ke semua orang ya, nggak bisa Benar. diterapkan ke misalnya pasangan kamu. Oh, kamu mau nerapin hal ini nih ke pasangan kamu gitu ya, belum tentu berhasil gitu loh. Benar banget. Dengan adanya tips-tips tersebut gitu. Jadi misalnya di situ tuh ada yang berpendapat, ada cowok yang berpendapat kalau cowok-cowok tuh sebenarnya lebih suka cewek tuh yang natural gitu. Ada yang berpendapat kayak gitu. In fact, that's not like that gitu loh. Ya benar, banyak juga orang yang cowok-cowok yang pengen pasangannya, istrinya atau pacarnya itu terlihat baik ketika dengan dia gitu, karena pastinya mereka juga pengen cewek ini terlihat di depan teman-temannya cowok ini atau depan teman-temannya cewek ini sendiri kalau mereka berdua adalah pasangan yang baik gitu. Tapi sebenarnya banyak juga cowok-cowok yang mereka mengkritik pengen ceweknya ini seperti itu, tapi dengan catatan mereka memberikan solusi gitu loh. Dan sebenarnya gak semua juga cowok pengen ceweknya natural, ceweknya berpakaian yang biasa aja, nggak semua. Ada juga cowok-cowok yang pengen ceweknya yang seleranya yang seleranya itu yang agak tomboy atau agak yang feminim yang gimana gitu. Ya itu tergantung selera masing-masing lagi sih gitu. Jadi nggak semua cowok suka cewek yang natural look, nggak semua cowok juga suka yang bermake up. Ya tergantung orangnya masing-masing lagi, balik ke personal, ke orang itu secara individual lagi gitu. Iya, benar-benar. Sama seperti kayak cewek gitu, gak semua cewek suka sama abdi negara, gak semua cewek suka sama yang profesinya tentara atau polisi, dan gak juga semua suka sama cowok yang terlalu sibuk dengan kantornya, dengan pekerjaannya gitu. Jadi kayak apa ya, jangan mengeneralisasikan si cewek itu seperti itu gitu. Jangan mengeneralisasikan, alah paling dia juga sama aja sukanya, seleranya sama kayak cewek-cewek lain gitu. Ya nggak semua seperti itu. Ada juga yang membenci atau yang nggak suka dengan tipe cowok yang pada umumnya gitu. Ada yang suka cewek ada yang suka cowok kekar gitu, berpenampilan yang tinggi, proporsional gitu. Ada juga cewek yang suka sama cowok kurus, gitu kan, cowok yang biasa-biasa aja secara fisik gitu. Benar. Ada juga yang bilang gini nih, hai cowok,
cewek tuh suka cowok tuh yang peka gitu. Aku kurang setuju sih sama itu karena berarti itu dia menyamaratakan semua cowok itu nggak peka dan semua cewek itu menuntut kepekaan Iya. gitu. Padahal ya enggak juga gitu karena personally aku selalu dibilang kalau aku tuh nggak peka gitu. Iya. Padahal aku cewek gitu kan ya. Benar. Selalu dibilang ya nggak ngerti lah segala macam kayak gitu. Tapi itu gimana ya bilangnya? Sebenarnya segala sesuatu tuh harus didiskusiin gitu loh. Kenapa nggak didiskusiin aja dengan baik? Jadi kalau misalnya kamu pengen sesuatu, kamu butuh sesuatu gitu ya, kenapa nggak ngomong aja gitu loh? Komunikasi gitu loh yang paling penting gitu kalau menurut aku. Jadi jangan menuntut yang harus peka gitu karena nggak semua orang itu yang sifatnya bisa mengobservasi gitu loh. Iya. Dan nggak semua orang juga bisa jadi dukun yang bisa tahu kamu tuh langsung oh dia pengennya ini pengennya itu. Nggak semua orang seperti itu. Iya, jadi kayak misalnya kamu pengen tas Prada nih, terus kamu kayak pikirin aku pengen tas Prada gitu. Terus si cowokmu tuh yang lagi di kantor lagi kerja, cewek aku pengen tas Prada. Tiba-tiba ada suara-suara yang muncul di kepalanya aku pengen tas Prada gitu. Kan itu nggak mungkin. It doesn't work that way ya, it doesn't work that way. Jadi kenapa nggak bilang aja sih, ya Aku pengen aku tas pengen itu. ini loh gitu loh yang dikomunikasiin, yang diskusiin segala macemnya. Nggak perlu dia tuh nggak peka, dia tuh nggak ngertiin aku. Kau ngerti nggak sih kalau aku pengennya ini, aku pengen ini gitu. Ada emang cowok, nggak cuma cowok ya, ada juga cowok dan cewek gitu yang sifatnya mengobservasi. Jadi ketika dia ngelihat kebiasaan pasangannya itu misalnya makan nasi goreng pakai telur ceplok yang kuningnya setengah mateng, tapi ada juga yang mateng gitu. Terus dia ngelihat oh dia kebiasaannya gini nih. Habis itu ketika dia bikinin nasi goreng, terus dia pakai telur ceplok yang sesuai gitu, yang pasangannya biasanya makan gitu kan. Terus ada juga yang dia nggak memperhatikan itu gitu loh, dia nggak memperhatikan hal kecil itu, dia nggak ngelihat kalau kamu sukanya yang setengah mateng gitu telur ceploknya. Terus ketika dia bikinnya yang mateng, kamu langsung yang kamu tuh nggak peka banget sih, aku tuh sukanya yang gini loh gitu loh. Emang kamu nggak sering ngeliat ya? Ya emang kamu nggak sering ngelihat gitu kan? Nggak semua orang itu memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu gitu. Jadi jangan menuntut pasangan itu harus peka, kayak semuanya harus peka gitu loh. Kayak semuanya tuh harus bisa ngobservasi sendiri tanpa dikasih tahu gitu. Karena emang ada behaviornya yang dia harus dikasih tahu dulu. Tinggal bilang sih aku sukanya ini loh gitu. Aku sukanya tuh warna ini misalnya kayak gitu. Kalau misalnya siapa tahu gitu kan kamu pengen ngaduin aku di ulang tahun, beli barang apapun lah itu yang warna hijau ya misalnya kayak gitu kan bisa tinggal bilang Kayak aja komunikasi kecil yang ya bisa kita bilang itu adalah kode-kode gitu. Ya kodenya dengan ya kamu ngomong secara langsung kalau kamu pengen dikadoin warna itu gitu, atau ya kamu beliin barang warna itu karena aku suka warna itu gitu. Kalian juga bisa langsung bilang kok kalau misalkan aku suka ini, aku suka warna ini, aku suka banget loh ini segala macam. Mungkin dia bakalan inget gitu, oh kamu sukanya ini, mungkin lebih baik aku beli ini gitu. Karena kalian pernah ngomong, bukan kalian yang tanpa kalian bilang, tanpa kalian yang gimana dia tuh tahu dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Dan menurut aku lagi pula sebelum kalian berkomitmen dalam satu hubungan itu lebih baik tuh mengenali dulu gitu calon pasangan kalian tuh seperti apa gitu. Apakah dia tipe orang yang suka ngasih surprise misalnya gitu kan, atau yang tipenya blak-blakan aja, misalnya kayak hari ini kamu ulang tahun pengen apa gitu ya. Terus si cewek langsung nggak romantis banget sih, kenapa nggak disiapin dari kemarin ya segala. Kenapa harus sekarang baru nanyanya? Kenapa harus ditanya gitu, nggak romantis banget. Ada yang kayak gitu juga, tapi better ya kalau misalnya kamu suka disurprisein ya kamu ya udah cari pasangan tuh yang suka surprisein kamu juga gitu kan. Jangan ketika pas PDKT dia kelihatannya bukan tipe orang yang suka surprisein, kayak lebih suka to the point, terus ya udah sih siapa tahu nanti
sifatnya berubah gitu karena rasa sayang lah segala macam kayak gitu kan. Karena ya nanti kamu berekspektasinya dia akan berubah setelah kalian berkomitmen karena ngelihat kamu senengnya gimana, terus dia harus memperlakukan kamu kayak gimana gitu. Kalau menurut aku tuh ya better dari awal kamu ngelihat aja dulu gitu. Atau nggak misalnya kamu sukanya pasangan yang to the point gitu, ya udah kamu cari pasangan yang sukanya to the point juga gitu. Iya, Jangan melanjutkan hubungan dengan orang yang sukanya disurprisein, yang sukanya kamu tuh harus mengobservasi dia kayak gitu lah, yang harus punya effort tertentu untuk dia, untuk mengetahui dia seperti apa. Sebenarnya ini berlaku untuk cewek dan cowok juga ya. Ini berlaku untuk keduanya ya. Nggak kita kotak-kotakan cewek atau cowok gitu. Ada lagi yang menyamaratakan kalau semua cewek itu matre. Ada juga yang menyamaratakan kalau semua cowok itu harus berpenghasilan lebih tinggi daripada cewek kayak gitu kan. Ada stereotip tertentu kayak gitu kan yang benar-benar melekat gitu di kebudayaan kita. Dan aku personal sendiri dengan statement seperti itu aku nggak setuju ya, karena kalau misalkan cewek matre, sebenarnya sih aku merasakan cewek matre itu bisa dibilang nggak ada, tapi kebutuhannya dia tuh yang seperti apa. Iya, dinilai ya karena setiap orang kebutuhannya beda-beda sih. Iya, benar. Kan ketika dibilang matre berarti ya materialistis, dia memandang segala sesuatu itu dari segi materi ya. Sebenarnya ya nggak semua orang, nggak semua cewek kayak gitu loh. Bisa jadi ada cowok yang kayak gitu juga gitu kan. Ada yang ketika dia merasa dia suka sama barang-barang yang branded, terus otomatis dia suka sama cewek yang maksudnya yang serasi sama dia gitu, yang dari segi pakaian dan segala macamnya itu pakai barang-barang yang branded juga kayak gitu kan, Yang sama seperti dia lah. yang seleranya sama lah gitu. Jadi ya kalau soal matre tuh ya ada orang yang matre, ada yang enggak gitu loh. Enggak semua orang memandang segala sesuatu itu dari materi gitu loh. Kayak sama aja semua cewek gitu, nggak sama aja semua cewek. Enggak sama. Pasti dia menanyakan atau pengen tahu itu karena ada alasannya. Ya nggak mungkin kan kalian dia nanya kamu kerja di mana, bagian apa, terus kamu langsung ngejudge dia, wah cewek ini matre nih karena mau tahu pekerjaanku apa dan posisiku apa gitu. Ya nggak semuanya. Kalau kalian mau bilangnya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Dan rasaku itu wajar-wajar aja sih. Bahkan ibu-ibu juga kalau nanya sama anak tetangga ceweknya pasti juga nanya kerja di mana dan posisi apa kan gitu. Bukan berarti dia matre. Iya. Lagi pula ya kayak kamu bilang tadi, kayak kebutuhan orang tuh beda-beda gitu. Emang ada cewek yang materialistis gitu. Sayang check outin ini dong keranjang di Shopee aku, di Tokopedia aku gitu ya. Emang ada, tapi ada juga yang enggak gitu. Ada juga cowok yang kayak gitu. Iya. Tolong dong check outin keranjang belanjaan aku, misalnya itu ada sih. Pinjem duit dong, nanti aku kembaliin, ternyata nggak dikembaliin. Iya. Ya. Untuk poin yang itu for me ya sama aja sih. Cuman karena mindset kita tuh udah di generalize duluan gitu. Kalau cewek tuh semuanya matre, kalau cowok tuh semuanya nggak peka gitu. Langsung aja kita kayak misalnya nih kamu di ghosting gitu sama cowok, terus langsung bilang ya semua cowok itu tukang PHP, semua cowok itu brengsek gitu. Padahal kamu belum tahu nih sejauh apa nih dia bakalan chat kamu atau gimana sama kamu. Alasan-alasan dia kayak gitu atau mungkin emang itu udah behaviornya dia aja gitu kan. Cewek yang ghosting ada juga, cewek yang PHP ada juga. Bener-bener. Ya sama aja gitu. Iya. Dan mungkin kalau misalkan untuk yang mau ghosting
gebetannya dan lain sebagainya, ya kalian jangan terpaku pada tips-tips yang ada di TikTok yang kalau mau kenalan sama gebetan jangan ngelakuin ini, harus ngelakuin itu nggak berlaku buat semua orang menurut aku ya, karena walaupun ya bisa diterapkan untuk beberapa orang ya kan. ya. Tapi nggak semuanya nyaman dengan diperlakukan seperti itu, nggak semuanya juga mau dan pengen diperlakukan seperti itu. Ada juga kok cewek atau cowok yang risihan kalau ditanyain seperti tips-tips yang ada di TikTok itu gitu. Benar. Terus kayak yang tadi ya, generalize kalau penghasilan cowok itu harus lebih tinggi daripada ceweknya. Benar. Ya itu juga nggak berlaku gitu harusnya sih ya. Karena gimana ya bilangnya, tergantung kebutuhan pasangan sih. Tergantung pasangan itu menerimanya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, cowoknya udah kerja di satu perusahaan dan dia udah karyawan tetap gitu misalkan, terus dengan gajinya yang seperti itu, sedangkan si ceweknya kerja di tempat lain yang gajinya lebih tinggi, atau dia juga sekalian punya usaha dan penghasilannya lebih tinggi gitu ya, apa mungkin si suaminya harus keluar dari pekerjaan tetapnya terus dia mencari yang lebih tinggi? Ya kan nggak mungkin seperti itu gitu. Lagian juga mencari kerja itu kan bukan seperti yang dengan mudah kalian tinggal pilih aku besok mau jadi presiden atau aku besok mau jadi direktur di suatu perusahaan. Kan itu nggak mungkin seperti itu, pasti ada pertimbangannya. Terus ada juga yang berpendapat bahwa ya disitulah letak harga diri seorang laki-laki gitu ya, dengan penghasilan yang lebih tinggi dari perempuan kayak gitu kan. That's the power misalnya kayak gitu ya, harusnya nggak di generalize kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal harga diri agak sulit sih memang. Sebenarnya kalau misalkan harga diri itu aku bisa, menurut pendapat aku lebih bisa dari bagaimana si cowok itu memperlakukan ceweknya gitu loh. Karena kalau misalkan dia memperlakukan ceweknya nggak baik gitu, semena-mena, walaupun gajinya lebih tinggi, terus dia semena-mena sama istrinya, suka mukulin, suka segala macam dan lain sebagainya, rasaku itu lebih nggak ada harga dirinya sih. Karena kenapa? Ya dia punya gaji besar gitu, dia punya penghasilan besar, tapi dia nggak bisa memperlakukan keluarganya dengan baik gitu. Terus dia minta dihormati dan lain sebagainya, semua tentang dia karena dia punya power di rumah gitu. Menurut aku itu sih yang nggak ada harga dirinya sama sekali. Dia pengen minta dihargain tapi dia nggak bisa menghargai orang lain. Aku rasa sih itu nggak sebanding dengan yang namanya harga diri itu sih. Kalau misalkan cuman harga diri dipandang dengan seperti itu ya, karena harga diri itu banyak sisi yang bisa kita lihat. Salah satunya itu memperlakukan keluarganya seperti apa, memperlakukan orang lain di tempatnya. Memperlakukan orang lain seperti apa gitu. Kalau dia merasa dia punya power, terus ngelihat tukang sapu jalan terus dia main tabrak aja kayak gitu, emang itu ada harga diri kan enggak. Terus gimana cara dia misalnya memperlakukan waitress gitu. Kadang-kadang kan yang karena merasa punya power, entah itu karena jabatan atau karena hartanya, terus dia memperlakukan waitress atau waiter tuh yang kurang sopan lah misalnya. Dia bilang katanya saya kan bayar di sini, saya pesanannya bayar begini segala macam. Ya bukan berarti dia bayar dia bisa bukan berarti dia bayar dia bisa bertindak seenaknya gitu kan. Benar. Memperlakukan orang lain tuh lebih susah sih menurut aku, dan itu letak harga dirinya itu bisa kelihatan dari situ gitu. Dibandingin harus dengan materi ya. Nah itu tadi soal cowok yang di generalize kalau mereka harus berpenghasilan lebih tinggi daripada cewek gitu, lebih daripada pasangan ceweknya. Terus ada juga nih kadang aku ngeliat kontennya kata ibu mertua nih. Kata ibu mertua, jangan kamu biarkan istrimu terlalu mandiri, karena ketika dia terlalu mandiri dia akan kehilangan sifat manjanya, dan ketika dia kehilangan sifat manjanya dia tidak akan lagi membutuhkan kamu, dia tidak akan membutuhkan lagi suaminya gitu. Kalau menurut aku ya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Ya
menurut aku sih, kalau misalnya menurut aku nih, itu tergantung dengan orang itu seleranya seperti apa dan dia memilihnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan digeneralisasikan kalau cewek yang independen itu atau mandiri itu seperti itu sampai dia nggak butuh lelaki. Itu nggak selamanya seperti itu gitu loh. Tergantung dengan cowok itu menerimanya konsekuensinya seperti apa. Dia udah memilih cewek yang mandiri, dia harus terima nih dan harus tahu konsekuensinya kalau aku menikahi cewek yang independen, aku mempacari cewek yang independen sehingga dia jadi nggak ada sibuk ya, punya sibuk, waktu sendiri gitu kan. terus ya nggak ada, jarang ada waktu atau jarang komunikasi sama aku. Itu kan konsekuensinya seperti itu. Dan kamu tahu dia adalah mandiri dan dia adalah independen gitu loh. Dia nggak suka bermanja-manja ria sama kamu gitu. Ya ketika kamu sukanya cewek yang manja, yang bergantung sama kamu, ya udah gitu loh, cari cewek yang seperti itu juga gitu. Lagi pula kalau menurut aku misalnya nih, yang kata si ibu mertua, jangan biarin si cewek terlalu mandiri, karena ketika dia kehilangan sifat manjanya dia akan tidak akan membutuhkan suaminya lagi, misalnya kayak gitu. Itu seharusnya nggak menjadi sebuah ketakutan gitu, harusnya menjadi sebuah value. Nah ketika istri kamu mandiri atau pacar kamu mandiri, dia independen, dia punya me time, terus harusnya itu menjadi otomatis kan kalian jadi nggak intens yang kayak chatting kamu kemana sama siapa, bobo sama siapa Ya, dan sebagainya kayak gitu kan ya. Ketika dia nggak seintens itu gitu loh, komunikasi kalian nggak seintens itu, chattingnya nggak seintens itu, berarti kamu juga punya waktu untuk meningkatkan value kamu gitu loh, punya waktu untuk meningkatkan punya waktu untuk mengimprovisasi diri kamu, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi segala macam lah. Jadi misalnya pacar kamu atau istri kamu punya kemampuan ini gitu kan, dan dia mandiri situ, dia nggak banyak bergantung sama kamu kayak gitu kan, dia bisa mengambil keputusannya sendiri kayak gitu kan. Tapi ya otomatis ya namanya pasangan, menurut aku pasti sih ada waktu berdua gitu ya. Bukan pasti sih ya, perlu lah ada waktu untuk berdua mungkin, tapi intensitasnya berkurang gitu, nggak seperti yang pasangan yang manja misalnya kayak gitu. Jadi ya bagus sih, harusnya itu adalah sebuah value gitu. Jadi kamu bisa, emang apa kalian tuh mau bermanja-manjaan 24/7 gitu? Ya kan gak masuk akal gitu kan. benar. Jadi ketika kamu punya pasangan yang mandiri, ya kamu juga harus meningkatkan kualitas diri kamu dong gitu loh. Kamu misalnya belajar skill baru kah, atau ya apa kayak gitu kan, untuk mengisi hari-hari kamu di saat kamu lagi nggak sama dia gitu. Menurut pribadi aku kayak gitu. Jadi ya jangan takut si pasangan nggak bakal membutuhkan kamu lagi kayak gitu kan. Kalau misalnya kamu punya value yang setara, ya nggak perlu takut sih menurut aku. Jadi ya ibu mertua jangan jadikan itu sebuah ketakutan gitu. Jangan takut kalau misalkan anak lelakinya dapat wanita yang mandiri dan independen, karena mungkin dia bisa membantu suaminya di kemudian harinya, dan juga membantu Anda mungkin karena kemandirian itu. Bener banget. Nah jadi tadi tuh beberapa poin soal generalize cewek dan cowok. Nah kalau misalnya kalian ada pendapat sendiri gitu, ada poin-poin yang kita miss, kalian bisa komentar di bawah. Atau misalnya kalian nemuin konten-konten yang pengen di-share ke kita, bisa share ke DM Instagram. Dan Instagramnya nanti ada di description box, nanti kalian bisa cek di sana dan kunjungin kita juga, bisa DM kita, bisa share tentang kita, bisa biar kita bisa diskusi juga dengan kalian nih, kita bisa ngobrol-ngobrol juga dengan kalian sejauh mana dan juga pembahasan tentang apa.
Oke gitu, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Tunggu konten kita selanjutnya.